Sofia. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua itu? Ah, Alhamdulillah sehat. semangat. Semoga yang kemarin masih belum paham dengan dikirimnya video di grup bisa dipelajari ya. Sudah dilihat semua? Insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Agar tidak banyak waktu terbuang dan insya Allah Ustadz Abu Umar juga sudah siap dengan materinya. Malam ini insya Allah kita akan membahas unsur pokok kalimat bahasa Arab. Nggih. Monggo Ustadz, saya persilahkan untuk memulai pemaparan materinya. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Insyaallah di pertemuan kedua kita ini yang merupakan rangkaian webinar bahasa Arab dasar. Sebetulnya tepatnya kita sedang belajar nahwu, fokus ke nahwu. Kita insyaallah mencoba untuk berbicara atau membahas bersama tentang sebuah permasalahan yang insya Allah ini sangat-sangat penting, bahkan bisa menjadi fondasi dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab lebih jauh, yaitu tentang unsur pokok kalimat bahasa Arab. Unsur pokok kalimat bahasa Arab. Sengaja temanya disebutkan demikian, unsur pokok, karena sebagaimana kita tahu ya, bahwa pertama sebelumnya saya sepertinya nggak menyinggung masalah jumlah mufidah ya. Bahwa di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya yang disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna kalau bahasa kita. Jadi kalimat sempurna yang mana ketika kalimat tersebut diucapkan itu Pulpen yang sudah di atas meja kemana? tidak Itu dekat membawa dekat kemungkinan itu, lain, tidak dekat membawa sajadah. Pulpen itu. maksud lain. Ya, Artinya sudah sempurna tersampaikan, maksudnya bisa dipahami dan seterusnya. Itu namanya kalimat sempurna atau kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Nah, di dalam bahasa Arab jumlah mufidah ini paling tidak di sana ada 5 formula, 5 formula atau lima rumusan ya, 5 formula. Saya bingung mau mengungkapkan formula dengan kata yang lain apalah. Pokoknya lima itulah 5 formula ya, lima rumus ya, 5 rumus untuk tersusunnya jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Tapi insya Allah kita bahas. Cuma sebelum kita masuk ke sana, kita insya Allah mulai dulu dari subtema yang pertama. Subtema yang pertama yaitu apa yang disebut dengan hukum i'rab, itu ada berapa macam. Insya Allah teman-teman sudah pada tahu dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu semua. Nah, pesertanya banyak yang tidak pemula ya. Jadi bahwa i'rab ini ada 4 macam. Sebagaimana harokat di dalam bahasa Arab pun kita kenal adanya 4 harokat yang masyhur, yaitu fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah, dan harokat matinya yaitu sukun. Baik. Nah, di dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab, i'rab ini ada yang namanya marfu', kemudian mansub, kemudian majrur, dan yang terakhir majzum. Dan karena temanya ringkas, di materi kita ini sangat-sangat ringkas, kita juga insya Allah bahasnya juga ringkas aja.
Marfu ini adalah kalimat bahasa Arab atau kondisi kosakata bahasa Arab dengan harokat akhir, maksudnya harokat di huruf terakhirnya dengan dhamma, dengan dhamma. Kemudian mansub dengan fathah. Ini pondasi dasar, pondasi dasar. Pokoknya marfu itu dhamma, mansub itu fathah, majrur itu Maj, man, man, mansub, ya mansub. Mansub yang kedua man, mansub, mansub dengan mansub, fathah. ya mansub. Kemudian yang ketiga majrur Majrur, majrur. dengan kasroh. Kemudian yang terakhir majzum dengan sukun. Mansub, Majzum dengan sukun. Ya, marfu, majrur, marfu, mansub, majrur dan majzum. mansub, majrur. Nah, untuk yang berjenis isim, untuk kosakata bahasa Arab berjenis isim, itu Majrur. mereka bisa berpotensi marfu, mansub, dan majrur, tetapi tidak bisa majzum. Adapun yang berjenis fiil, kemarin kita sudah bahas ya, isim itu kata benda, kalau fiil itu kata kerja, ya. Adapun yang jenisnya fiil kata kerja, dia potensi marfu, mansub, dan majzum, namun tidak bisa majrur, tidak bisa. Lalu Tidak bisa bagaimana majrur. dengan al-harfu? Bagaimana dengan al-harfu nasibnya? Nasib al-harfu ya yang kita definisikan dengan istilah kata bantu itu tidak masuk kelompok ini. Jadi tidak marfu, tidak mansub, tidak majrur dan juga tidak manjur. Pokoknya kita udah deh al-harfu beres. Nah, al-harfu beres masuk kelompok al-mabniyah. Masuk kelompok kata yang mabni. Harokatnya tidak bisa berubah-ubah. Permasalahannya di dalam bahasa Arab nggak semuanya al-harfu, tapi ada al-ismu dan al-fi'lu. Dan inilah yang rata-rata menjadi permasalahan di dalam bahasa Arab. Kapan dia harus dhammah, kapan dia harus fathah, kapan dia harus kasrah, kapan dia harus sukun. Nah, ini empat macam i'rab, empat macam i'rab. Ya, saya ulang lagi. Untuk yang jenisnya isim seperti kata Sa'id, Sa'id ini kan nama orang, berarti dia jenisnya isim, kata benda. Sa'id ini bisa Sa'idun, kalau Sa'idun berarti dia marfu. Kemudian dia bisa Sa'idan, kalau Sa'idan berarti dia mansub. Kemudian dia bisa Sa'idin, kalau Sa'idin berarti dia majrur. Kata benda. Contoh di bawahnya yadhab. Nah, yadhab ini masuknya jenis fi'il, yaitu kata kerja yang artinya berangkat atau pergi. Ya. Dia bisa yadhabu. Kalau yadhabu berarti dia marfu'. Ya. Dhammah. Maka i'rabnya marfu'. Atau yadhaba. Kalau dia yadhaba dia mansub. Ya, dengan fathah. Ya. Atau dia juga bisa yadhab dengan sukun. Nah, kalau dengan sukun maka dia majzum. Nah, ini kita pegang. Ya, ini kita pegang. Jadi paling tidak empat macam i'rab ini yang paling sangat-sangat mendasar itu sudah kita kuasai, bahkan kita kalau bisa di luar kepala seperti kita hafal nama sendiri. Siapa namamu? Nama saya fulan. Siapa nama Anda? Ya, nama saya misalkan Ahmad. Ya seperti itu pula kita menghafalkan i'rab. I'rab itu ada empat, marfu, mansub, majrur, dan majzum. Tandanya apa? Dhammah, fathah, kasrah. Kalau marfu dengan dhammah, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasrah, kalau majzum dengan sukun. Isim bisa apa aja? Isim bisa semuanya kecuali majzum. Fi'il bisa semuanya kecuali majrur, seperti itu. Ya, ini kita hafal sebaik mungkin seperti kita hafal nama sendiri, ya. Seperti kita hafal nama sendiri. Insyaallah paham ya teman-teman ya di sini ya. Nggak ada yang blank kan ya. Pokoknya
Ini dasarnya deh, ini dasar i'rab. Dasar i'rab. Entah nanti teman-teman menemukan dengan harokat atau dengan tanda i'rab yang lain, itu nanti. Itu nanti. Terus nanti insya Allah sampai di akhir pertemuan juga kita nggak bahas tanda i'rab yang lain. Kita fokus aja ke dhammah, kemudian fathah, kemudian kasrah, kemudian sukun. Karena balik lagi temanya adalah untuk pemula. Ya. Baik. Nah, setelah kita memahami dengan baik empat macam i'rab ini, nah, sekarang kita mulai masuk ke inti materi di pertemuan kali ini. Teman-teman semua, ini selalu kelihatan ya di layar ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak tampak, bisa konfirmasi di chat nanti biar dibaca sama teman-teman yang lain atau minta tolong Bu Olin untuk membaca. Kalau misalkan nggak tampak tulisan. Baik, ada 5 formula jumlah mufidah. Tadi sudah saya singgung jumlah mufidah. Dikatakan jumlah mufidah, kalimat sempurna ya itu bila betul-betul tersusun di dalam jumlah tersebut, di dalam kalimat sempurna itu unsur-unsur pokoknya. Nah, formula unsur pokok ini ada 5. Formula unsur pokok ini ada 5. Yang pertama adalah fi'il ma'lum plus fa'il. Fi'il ma'lum plus fa'il. Ini teman-teman bisa lihat nomor pertama. Fi'il ma'lum plus fa'il. Dan ini saya sedang belajar mencoret-coret nih. Itu bisa kadang lancar, kadang nggak lancar. Baik. Jadi itu yang gini, fi'il ma'lum plus fa'il. Fi'il ma'lum ini, atau kita langsung ke contoh aja deh. Langsung ke contoh ya. Contoh jumlah, Dhahaba sa'idun. Dhahaba sa'idun. Kita perhatikan dengan baik dua kata ini. Kata ini. Yang kita bicarakan yang di luar kurung ya. Yang di dalam kurung ini nama formulanya. Dhahaba sa'idun. Kata pertama adalah dhahaba. Kata kedua adalah Sa'id. Kita terjemahkan secara bebas, Sa'id telah berangkat. Sa'id telah berangkat. Atau pergi. Ya. Nah, kata dhahaba ini dia sebagai fi'il ma'lum. Ya. Kita lihat di dalam kurung itu. Dhahaba, dia fi'il ma'lum. Plus kata Sa'id, dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Nah, ini formula pertama. Formula pertama ini kita pahami dengan baik. Di mana ada fi'il ma'lum, di situ harus ada fa'il. Nggak bisa enggak. Ya. Di mana ada fi'il ma'lum, di situ harus ada fa'il. Kalau kita nggak temukan fa'ilnya, pokoknya harus ada. Entah gimana caranya. Apakah tersembunyi, ataukah bersambung, dan seterusnya. Baik, kita analisa dulu ya. Kita analisa dulu. Seperti teman-teman lihat di layar. Kata dhahaba merupakan fi'il ma'lum. Atau bahasa sederhananya, bahasa sederhana kita, dia adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Teman-teman insya Allah tahu ya kata kerja aktif ya. Saya contohkan aja. Misalkan ada contoh kata seperti ini. Membaca, ini kata kerja aktif. Dibaca, kata kerja pasif. Melihat, kata kerja aktif. Dilihat, kata kerja pasif. Itu bedanya. Jadi ya, melakukan sama dikenai perbuatan, dikenai perlakuan. Nah, kata dhahaba ini merupakan kata kerja aktif atau di dalam bahasa Arab istilahnya fi'il ma'lum. Dan di mana ada fi'il ma'lum, maka di situ ada fa'ilnya. Atau alias bahasa sederhananya adalah ada pelakunya. Ya, maka di mana kita dapati di situ ada fi'il ma'lum, misalkan kita sedang baca kitab nih, baca kitab. Kita temukan satu fi'il ma'lum.
kata kerja aktif. Nah, di mana kita temukan kata kerja aktif atau fi'il ma'lum, pokoknya mau nggak mau harus ada fa'il. Itu rumus, itu formula. Jadi gandengan, nggak bisa terpisahkan dua unsur ini, Maka ini satu formula tersusunnya jumlah mufidah. Nanti kita lihat nih, insya Allah formula kedua, formula ketiga, formula keempat dan kelima, insya Allah. Ya. Jadi kita pegang di mana ada fi'il ma'lum maka di situ ada fa'il. Dan dalam jumlah di atas fa'ilnya adalah kata Sa'id dan dia harus marfu secara i'rabnya. Nah, ketika kita sedang membahas ini kita singgung lagi masalah i'rab. Oh, ternyata formula ini fi'il ma'lum plus fa'il ini kita harus tahu juga bahwasannya fa'il itu i'rabnya adalah marfu'. Maka kata Sa'idun kita harus membaca secara marfu'. Ya, teman-teman nggak boleh membaca dhahaba sa'idan ya atau dhahaba sa'idin, tetapi harus dhahaba sa'idun. Seperti itu. Ya. Fa'il harus marfu. Fa'il harus marfu. Kita nggak bicara masalah fi'ilnya. Fi'il itu i'rabnya apa, terserah. Itu nanti. Atau mungkin kayak nggak kita bahas deh, kayak nggak kita bahas. I'rab fi'il nggak kita bahas. Dan ini kita contohkan fi'il yang memang bukan mu'rab ya. Fi'il yang mabni. Ya. Fi'il madhi ya. Kita pun di sini nggak sedang membahas fi'il madhi mudhari, tapi sedang membahas formula atau unsur jumlah mufidah. Nah, itu yang pertama. Baik. Insyaallah saya yakin teman-teman sudah paham. Baik. Sebelum saya lanjut, apa namanya? Berarti misalkan kita nggak menemukan, kadang terlintas pertanyaan. Kalau kita ternyata sedang baca, oh kita nemukan fi'il maklum nih, misalkan. Tapi kok nggak ada fa'ilnya ya? Kemana? Nah, maka di situ fa'ilnya adalah berupa domir. Domirnya pun dia mustatir. Domirnya mustatir. Atau fa'ilnya berupa domir tapi mutasil. Seperti misalkan kita contohkan dengan terbalik jumlah tadi. Kita balik lagi ke jumlah tadi. Sa'idun zahaba. Sa'idun zahaba. Kita anggap aja deh. Pokoknya ada kata Sa'id, terus setelah kata Sa'id ada zahaba. Sa'idun zahaba. Nah, setelah kata zahaba, itu tidak ada kata lain. Atau kita nggak menemukan satu kata setelah kata zahaba. Lalu mana fa'ilnya? Apakah fa'ilnya kata Sa'id yang di depan? Maka jawabannya tentu saja tidak. Tetap kita katakan bahwasanya urutannya sesuai formula adalah fi'il maklum dulu yang datang, baru setelah itu datang fa'ilnya. Maka Sa'idun dhahaba, fa'ilnya adalah domir mustatir yang terletak setelah dhahaba. Ya. Atau tersembunyi dalam kata dhahaba. Dhahaba huwa. Sa'idun dhahaba huwa. Baik, seperti itu. Dan kemudian kita masuk ke formula yang kedua. Formula yang kedua. Formula kedua adalah fi'il majhul plus naib fa'il. Fi'il majhul plus naib fa'il. Contoh jumlah, duriba sa'idun. Duriba sa'idun. Pertama duriba. Yang kedua sa'id. Kita terjemahkan secara bebas, Sa'id telah dipukul. Sa'id telah dipukul. Kata duriba dijelaskan di dalam apa namanya dalam kurung itu, kalimat istilah di dalam kurung. Duriba ini sebagai fi'il majhul. Plus Sa'id dia adalah sebagai naib fa'il. Sebagai naib fa'il. Nah, ini formula kedua. Formula kedua. Dan ini juga gandengan sebagaimana formula yang pertama tadi gandengan. Ada fi'il ma'lum, ada fa'il. Maka formula kedua ada fi'il majhul
ada naib fa'il. Kita bisa lihat di analisanya. Kata duriba, ya kita baca di layar ya, merupakan fi'il majhul atau di dalam bahasa kita sederhananya adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Kita udah sebutkan tadi contohnya. Melihat, dilihat. Membaca, dibaca. Meminum, diminum. Memukul, dipukul. Nah, yang diawali di itu namanya kata kerja pasif. Nah, di dalam bahasa Arab istilahnya fi'il majhul. Fi'il majhul. Ya. Kata duriba ini merupakan fi'il majhul atau kata kerja pasif. Dan di mana ada fi'il majhul, maka di situ harus ada naib fa'il. Bahasa sederhananya istilah kita adalah pengganti pelaku. Artinya apa? Yang berperan dengan kata apa namanya? Kerja pasif itu itulah naib fa'il. Ya. Said telah dipukul. Artinya apa? Yang sedang berperan sebagai subjek untuk perbuatan dipukul, kata kerja pasif itu adalah Said itu. Adapun nanti kalau diubah ke kata kerja aktif, nanti pemukulnya mungkin orang lain lagi gitu. Jadi di sini naib fa'ilnya adalah kata Sa'id. Maka dalam jumlah dikatakan dalam jumlah di atas naib fa'ilnya adalah kata Sa'id dan dia juga harus marfu' secara i'rab. Maka duriba Sa'idun kita membacanya duriba Sa'idun, tidak membaca duriba Sa'idan atau duriba Sa'idin. Ya, ini ilmu dasarnya. Ya. Naib fa'il dia juga masuk atau dibaca secara marfu sehingga dia masuk kelompok status kata yang dibaca secara marfuat istilahnya ya. Marfuat. Nah, inilah formula kedua di mana ada fi'il majhul di situ harus ada naib fa'il. Kalau misalkan kita nggak menemukan fi'il majhulnya secara zahir, ya, artinya nggak ada katanya yang kelihatan, ya sudah berarti sama kondisinya seperti tadi, yang fi'il ma'lum, ya fa'ilnya dhamir mustatir. Maka kalau ada fi'il majhul kok nggak ada naib fa'ilnya, ya udah berarti dia naib fa'ilnya berupa dhamir yang mustatir alias tersembunyi, tidak terlihat seperti itu. Atau misalkan berupa dhamir yang mutasil dengan fi'il itu sendiri. Ya, naib fa'ilnya misalkan kata duribtu, ya. Seperti misalkan duribtu, saya telah dipukul. Naib fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya adalah kata tu, ya, yang bersambung dengan duriba. Buat yang belum pernah belajar nahwu mungkin kita nggak membahas itu, ya. Balik lagi apa kalau kita sedang bicara masalah nahwu dasar untuk pemula berarti ya udah kita balik ke kata Said. Nah, Said ini adalah naib fa'il. Kalau nanti ada fi'il majhul kok nggak kelihatan naib fa'ilnya berarti dia naib fa'ilnya tersembunyi berupa dhamir mustatir. Itu yang kedua. Jadi ini juga gandengan. Pokoknya ada fi'il majhul, di situ ada naib fa'il. Baru tersusunlah jumlah mufidah yang sempurna. Itu formula kedua. Baik, sebelum saya lanjut ke formula ketiga, ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Yang mau bertanya boleh raise hand atau nuliskan di room chat ya. Baik. Ada pertanyaan Bu atau tidak ada sepertinya udah paham semua ya, Masya Allah ya. Teman-teman Mungkin udah. sudah jelas Ustadz, langsung aja. Oh ada ini Bu Sri Ada Wulani, silakan Bu. Afan Ustadz izin bertanya. Untuk yang fi'il majhul itu kan ada rumusnya gitu ya. Kayak isim fi'il madi pakainya kan duriba gitu. Nah, itu apa kayak fi'il madi sama mudhari itu rumusnya berlaku untuk semua gitu Ustadz? Apa ada terkecuali untuk kata-kata tertentu gitu? Eh, itu nanti kaitannya sama pelajaran sorof kalau nggak salah ya. Oh, tahu ya Ustadz. Cuma nanti di
webinar tasrif pun saya sepertinya nggak bahas masalah itu. Tapi nggak apa-apa kita sampaikan di sini. Saya mau jelaskan di papan tulis kok, takutnya kayak kemarin. Baik. Atau coba saya coret-coret di sini kalau bisa ya. Tapi intinya gini aja deh. Eh, kan kalau fiil itu kan polanya banyak. Polanya kalau di belajar ilmu soroh itu ada 22 bab, 22 wazan, bahkan ada yang bilang 35 kan. Nah, eh, ketika kita ingin membentuk fiil majhul, itu memang sebetulnya pada dasarnya rumusnya tetap sama. Dengan eh, dhammah di awal, kasrah sebelum akhir untuk fiil madhi. Maka yang asalnya doroba, do, ro, ba, dhammahkan huruf pertama, dot berarti menjadi du. Kasrohkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir adalah huruf ro. Maka dikasroh menjadi ri. Du, ri. Banyak nggak berubah, tetap du, riba. Itu fi'il madhi. Kemudian yang fi'il mudhari, ya. Doroba ribu. Saya mau tuliskan di sini, bisa deh, coba ya. Susah kayaknya, susah. Tidak bisa, ini malah muncul yang macam-macam nih. Malah muncul perintah komputer yang macam-macam. Baik. Kalau ribu, maka dhammahkan huruf pertama, yaitu huruf mudhari'nya itu sendiri, fathahkan huruf sebelum terakhir. Yadribu, ya. Yang asalnya yadribu ya, bunyinya ya dengan a, dhammahkan menjadi yu. Yud. Soalnya tadi kan sukun, yad menjadi yud. Kemudian fathahkan huruf sebelum terakhir, hurufnya ro. Difathahkan yang asalnya yod, ri menjadi ro. Yud, ro, hu. Nah, rumus ini ya tadi ya, yang tadi madhi, dhammahkan huruf pertama dan kasrohkan huruf sebelum terakhir. Dan yang mudhari dhammahkan huruf pertama, fathahkan huruf sebelum terakhir. Ini insya Allah mudah diaplikasikan untuk yang thulathi mujarrad. Buat teman-teman yang sudah tahu masalah pembagian fi'il, ya, thulathi mujarrad, thulathi mazid, insya Allah paham masalah ini. Kemudian yang untuk selain thulathi mujarrad, sebetulnya sama sih kalau nggak salah ya. Misalkan kayak, ya cuma karena polanya sudah macam-macam ya, kayak ada fa'ala panjang fa-nya, kemudian ada lagi tafa'ala, itu tentu lebih itu lagi rumusnya, artinya lebih double lagi. Cuman pada dasarnya rumus tadi untuk memajhulkan fiil dari maklum ke majhul, untuk membuat kata kerja itu dari aktif ke pasif. Yang doroba menjadi duriba, yadribu menjadi yadrib. Itu insya Allah masih bisa diaplikasikan secara mudah untuk yang pola yang 6, yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya 6 pola itu. Cuma biasanya teman-teman gini, biasanya nih ya, sejauh pengalaman saya membaca kitab, biasanya penulis itu ketika ingin menyampaikan maksud kepada pembaca, itu fi'il majhul biasanya sudah dikasih tanda. Tandanya apa? Dengan dhammah di depan. Itu seperti itu. Kalau yang maklum nggak dikasih, benar-benar gundul gitu. Kalau yang Kalau yang majhul yang kata kerja pasif, itu identik dengan dhammah di depan. Itu bisa kita tiru. Jadi kalau kita mau sampaikan sebuah, misalkan kita mau nulis ke orang ya dengan Arab gundul, ya gitu aja. Jadi untuk yang majhul nggak dikosongin, gitu. Nggak dikosongin. Atau kita mau bikin soal buat anak-anak di kelas misalkan, ya untuk yang majhul sebisa mungkin kita itu nggak lupa menaruhkan dhammah di depan, entah yang madhi atau mudhari, seperti itu. Itu penting ya. Sebagaimana masalah tasdid, yaitu juga untuk masalah melihat bagaimana ketika suatu kata polanya ada tasdidnya, seperti itu. Itu yang sejauh pengalaman saya kalau baca kitab gundul itu kayak gitu. Jadi yang fi'il majhul itu tidak dilupakan oleh penulisnya dengan dhammah di depan. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Balik lagi ke masalah pola ya. Ada lagi, Bu?
Ada di room chat ini, ada dari Pak Frendi. Mohon dijelaskan kembali tentang naib fa'il. Baik. Jadi naib fa'il ini sebelum apa namanya? Itu nanti sebetulnya kaitannya masalah ini juga ya, masalah pembahasan ada yang ada di pertemuan besok insya Allah, pertemuan ketiga. Jadi gini intinya, naib fa'il ini adalah misal saya ucapkan satu kata, sekali lagi mohon maaf, saya tuh pengen banget ya jelasin tuh lewat papan tulis, pengen banget. Nanti saya coret-coret semau saya hapus gitu. Cuman kok saya takutnya apa namanya? Sebentar ya. Apa namanya, saya nggak bisa pakai papan tulis karena mungkin geser-geser sama teman-teman pakai HP, jadi nanti muncul coretan. Baik, intinya gini, misalkan saya kasih contoh kalimat, saya makan roti, saya makan roti. Saya di bahasa Indonesia saya ini sebagai pelakunya atau subjek, makan predikat kata kerja, roti adalah objek, saya makan roti, SPO istilahnya. Nah, kita ingin bentuk atau kita ingin ubah pola susunan kalimat tadi menjadi roti telah dimakan. Roti telah dimakan. Nah, saya makan roti. Itu tadi jelas saya subjek, roti sebagai objek, korban dari perbuatan makan yang dilakukan oleh saya. Tapi beda dengan jumlah kalimat yang berikutnya, roti telah dimakan. Roti telah dimakan, pokoknya roti telah dimakan, entah oleh saya, entah oleh siapa, entah oleh pokoknya oleh kucing lah, entah apa gitu. Nah, ini roti dia di dalam apa namanya? Di dalam kalimat tadi entah namanya apa kalau di dalam bahasa Indonesia, apa masih bisa disebut subjek atau bisa disebut objek, saya kurang bisa menentukan. Cuman kondisinya roti telah dimakan itu dia ibaratnya ketika pelakunya nggak disebutin, dia yang menggantikan. Maka istilahnya naib. Naib itu artinya pengganti. Naib itu artinya pengganti. Fa'il itu artinya pelaku. Nah, naib itu pengganti pelaku. Nah, ketika pelakunya nggak disebutkan di kalimat roti telah dimakan, maka kata roti ini menggantikan kedudukannya, menggantikan fa'il yang hilang gitu. Entah itu saya, entah itu kucing, entah itu apa gitu kan. Itu jadi kata roti menggantikan fa'il yang seharusnya ada di kalimat tersebut, cuman nggak ada. Nah, itu naib fa'il. Makanya kalau dikatakan subjeknya kata dimakan, itu siapa? Subjeknya. Subjeknya kata roti itu. Subjeknya adalah kata roti. Maka seperti ini. Duriba Sa'id, subjeknya kata dipukul, yang berperan daripada perbuatan kata kerja pasif dipukul, itu siapa? Sa'id itu sendiri. Masalah nanti yang memukul bisa gurunya lah, atau mungkin bapaknya, atau temannya, atau siapa, terserah. Nah, ini maksudnya naib fa'il itu seperti ini. Jadi pengganti pelaku yang tidak disebutkan di dalam kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Makanya ada istilah lain, teman-teman ya. Ada istilah lain di buku-buku nahwu klasik itu namanya bukan naib fa'il, tapi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ini agak panjang memang. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu seperti itu. Jadi objek yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka Sa'id itu adalah, yaitu berarti objek, artinya dia korban perbuatan dipukul, tapi pelakunya nggak disebutnya dalam jumlah. Itu naib fa'il. Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit sebagai pencerahan buat Bapak tadi, saya lupa namanya. Seperti itu. Dan naib fa'il ini harus marfu dalam i'rab. Duriba Sa'idun. Mungkin itu pertanyaan yang cukup itu dulu insya Allah. Kalau ada pertanyaan nanti di terakhir Bu ya, insya Allah ya. Mungkin bisa dilanjut materinya, Bu Ustadz. Nggak ada pertanyaan lagi.
Ya mudah-mudahan tadi penjelasan tadi bisa menjawab penasaran atau istilahnya apa yang belum paham dari tentang naib fa'il. Baik, sekarang kita lanjut ke formula ketiga. Nah, kita udah lewat nih dua formula yang sebelumnya. Ada fi'il maklum, kata kerja aktif, harus ada fa'il. Gandengan. Pokoknya kalau jumlah mufidah nggak ada salah satunya berarti bukan jumlah mufidah. Kemudian ada fi'il majhul, harus ada naib fa'il. Itu juga gandengan. Nah, sekarang formula ketiga. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada dikatakan mubtada plus khobar. Contoh, Sa'idun nasyitun. Kita boleh deh ucapin Sa'idun aja, boleh. Sah aja kita mengucapkan kata Sa'id. Tapi apakah kata Sa'id saja disebut jumlah mufidah? Tentu tidak. Artinya apa? Apakah dia kalimat sempurna? Tentu tidak. Sa'id, yaudah Sa'id. Terus Sa'id ngapain gitu kan? Nah, maka ketika datang satu kata, terus ada penjelasannya, itulah mubtada khobar. Sa'idun nasyitun. Sa'id adalah orang yang rajin. Atau Sa'id itu merupakan orang yang rajin. Nasyid, saya terjemahkan nasyid yang pas apa saya nggak tahu. Pokoknya rajin gitu aja deh. Sa'idun nasyitun. Sa'id sebagai mubtada. Nasyid sebagai khobar. Jelaskan ya di sini ya. Di dalam apa namanya? Istilah dalam kurung. Kata Sa'id merupakan mubtada, yaitu kata yang diterangkan. Mungkin teman-teman dulu pernah pas SD, kalau SD mungkin kejauhan kali ya. Tapi kalau saya masih ingat, dulu pas SD itu masih ingat guru ngajarin anak-anak itu pola kalimat DM. D diterangkan, M menerangkan. Itu saya ketika belajar nahwu ingat pola itu, oh berarti kayak gitu kali ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin mirip-mirip kalau bahasa Indonesia pola DM. D diterangkan, M menerangkan. Nah, Sa'id ini yang merupakan mubtada, itu adalah kata yang diterangkan di dalam jumlah. Diterangkan oleh kata nasyid, nanti kita lihat. Dan di mana ada mubtada, maka di situ ada khobar. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Yaitu kata yang menerangkan. Kata yang menerangkan. Nah, di dalam jumlah di atas, khobarnya adalah kata nasyitun. Ya, khobarnya adalah kata nasyitun. Jadi Sa'idun diterangkan, dijelaskan oleh kata nasyitun. Sa'id itu orang yang rajin. Makanya Sa'id ini mubtada atau kata yang diterangkan. Sebetulnya kalau ini saya terjemahkannya ringkas aja. Jadi mendefinisikan mubtada dengan yang pengertian singkat aja, kata yang diterangkan. Mungkin dia yang lebih pasnya mungkin namanya mubtada kan kata di depan ya. Namanya juga mubtada kan ibtada'a, yabtadi'u, memulai ya. Cuman kita bahasakan dengan istilah lain, kita kata yang diterangkan. Nah, kata yang menerangkannya adalah kata nasyid. Nah, inilah khobar. Jadi khobar itu kata yang menerangkan. Dan hukum i'rab keduanya, mubtada dan khobar adalah marfu. Ya. Mubtada harus marfu, maka kita baca sa'idun, nggak boleh sa'idan. Di kasus jumlah ini, sa'idun nasyitun, kita membacanya marfu semuanya. Nggak boleh sa'idun nasyitin, sa'idun nasyiton, atau apa lagi? Sa'idun nasyid, ya kalau dibolak-balik pokoknya. Pokoknya intinya keduanya adalah marfu. Dan di sini mereka marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Itu formula ketiga. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Nggak bisa terpisah. Ya. Toh misalkan teman-teman membaca kitab Gundul, kemudian menemukan ada mubtada tapi nggak ada khobarnya, atau menemukan khobar kebalikannya tetapi nggak ada mubtadanya, maka salah satunya diistilahkan dengan istilah makhdhuf. Makhdhuf itu artinya bahasa sederhananya kan sebetulnya kan dibuang atau dihapus ya, tapi tetap ada sebetulnya, tetap ada, cuman tidak dituliskan di dalam jumlah. Ya, pada intinya dua unsur ini merupakan formula yang lain untuk tersusunnya jumlah mufidah. Di mana ada mubtada, di situ harus ada khobar.
Kemudian kita lanjut ke formula keempat. Baik, formula keempat istilahnya adalah kana plus isim kana plus khobar kana. Kana plus isim kana plus khobar kana. Ini juga merupakan formula lain tersusunnya jumlah mufidah. Artinya apa? Formula ini juga gandengan. 3 unsur ini harus ada untuk tersusunnya suatu jumlah mufidah dengan formula yang lain. Ya. Jadi di mana ada kana, di situ harus ada isimnya. Plus harus ada khobarnya. Hilang salah satunya, maka jumlah mufidah tidak jadi jumlah mufidah. Ya. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Contoh. Kana sa'idun nasyatan. Kana sa'idun nasyatan. Saya dari dulu ya, dari dulu sejak belajar nahwu. Kalau menerjemahkan kana itu juga bingung di bahasa kita apa gitu. Karena artinya tuh relatif. Kalau misalkan di dalam ayat wa kana Allahu ghafurur rahima, kita baca terjemah artinya demikian. Tapi kita artikan yang lain lagi di buku kita dapati artinya kana artinya dulunya, tadinya macam-macam. Cuman yang sering saya pakai biasanya adalah gitu aja deh. Kana Sa'idun nasyatan. Sa'id adalah orang yang rajin. Sa'id adalah orang yang rajin. Nah, ini jumlah ini tersusun dari kana plus Sa'idun sebagai isim kana plus nasyatan sebagai khobar kana. Sebelum kita masuk ke masalah i'rab kata-kata ini. Kana ini adalah kita baca di analisa ya. Kana merupakan fi'il naqis. Ya, fi'il naqis. Yaitu kata kerja yang hanya berunsur waktu tanpa kejadian. Gimana ya menjelaskannya? Jadi kana ini jenisnya fi'il, itu aja. Pertama gitu. Pertama kita pegang. Kana ini bukan isim, ya. Kana bukan isim. Teman lihat ya di sini ya. Kana ini fi'il. Pokoknya bukan isim. Kalau kain baru isim. Kana ini fi'il. Dan bukan haraf ya, bukan haraf. Dia fi'il. Fi'il. Cuma dia bukan fi'il tam. Tapi fi'il naqis. Fi'il naqis. Saya kasih perbedaan gini aja ya. Ini. Contoh ada kata kerja atau fi'il. Contohnya doroba. Nah, balik lagi ke contoh tadi, doroba. Doroba ya. Sekali lagi saya mau coret-coret kok. Nggak bisa. Depan tulis ya. Insyaallah ya. Doroba. Doroba ini kata kerja. Fi'il. Tapi kata doroba ini sudah berunsur waktu dan kejadian. Sudah sempurna. Makanya disebut tam. Fi'il tam. Tam itu kan sempurna. Tam. Tamat. Tamat artinya apa? Ceritanya tamat gitu kan. Ceritanya sempurna gitu. Nah, tam. Fi'il tam. Doroba ini fi'il tam. Kalau kana ini fi'il nakis. Nah bedanya. Doroba. Kata doroba itu mengandung makna kejadian dan makna waktu. Kalau fi'il madi berarti dia telah memukul. Fi'il mudhari sedang atau akan memukul. Atau kalau lebih-lebih kalau fi'il madhi dia bisa sedang, bisa nanti, bisa telah, macam-macam. Itu kalau fi'il madhi. Jadi waktunya ada di kata doroba, terkandung di situ unsur waktu dan juga terkandung kejadian. Kejadiannya apa? Memukul. Nah, kalau kana itu cuman waktunya tok. Tok itu apa ya? Doang gitu ya bahasa Betawi ya. Ya, waktunya aja gitu. Hanya ada waktu, tapi nggak ada kejadiannya. Kejadiannya apa? Nah, nanti kejadiannya dijelaskan di khobar. Makanya kita katakan ada kana, ada isimnya, harus ada khobarnya. Harus ada khobarnya. Ini beda dengan fi'il tam yang di tadi formula 1. Apa namanya? Fi'il ma'lum plus fa'il. Itu udah fi'il sempurna.
dia cukup fi'il fa'il, udah nggak usah butuh khobar lagi. Tapi kalau kana itu baru waktunya. Kejadiannya adalah disebutkan di khobarnya. Makanya Said adalah orang yang rajin. Said adalah apa gitu kan? Said dulunya ngapain gitu kan? Oh, dulunya adalah orang yang rajin. Said ini kenapa gitu kan? Said adalah orang yang rajin seperti itu. Maka itu fi'il naqis. Kata kerja yang hanya berunsur waktu tapi nggak ada kejadiannya. Nggak ada kejadiannya. Nah, oleh karena itu dia katakanlah ini membutuhkan isim sekaligus khobar. Ya, di situ di analisa disebutkan tidak bisa hanya salah satunya. Nggak bisa isim tok, nggak bisa khobar tok. Ya apa? Harus ada isim plus khobarnya. Dan di sini bukan sebagai fa'il ya, teman-teman ya. Ini harus teliti di sini. Ketika kana ada di dalam jumlah, kita nggak sebut isim setelahnya adalah fa'ilnya, tetapi isimnya. Ya, bukan fa'il, tapi isimnya. Ya, namanya isim kana. Ini nama istilahnya, formulanya, isim kana. Terus yang datang setelahnya adalah khobar kana. Jadi nasyid itu bukan khobarnya Sa'id, tapi khobarnya kana. Ya, beda sama formula yang ketiga. Nah, teman-teman bisa tadi lihat lagi. Geser ke atas ya. Nah, ini yang ini. Yang Sa'idun nasyidun. Kalau nasyid ini kan nasyid khobarnya Sa'id. Ini jelas, mubtada khobar. Nasyid itu khobar menerangkan kata Sa'id. Tapi kalau yang ini, yang formula 4, bukan kelebihan, ini, karena Sa'idun nasyitan, nasyitan ini khobarnya kana, bukan khobarnya Sa'id. Ya, khobarnya kana. Ya, jadi itu, tidak bisa hanya salah satunya. Kana plus isim aja, kana plus khobarnya aja, nggak bisa. Harus lengkap, kana plus isimnya plus khobarnya. Nah, dari formula inilah merupakan dia menjadi satu formula lain untuk tersusunnya jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, setelah itu baru jelas kejadiannya. Kejadiannya apa kejadiannya? Kejadiannya Sa'id itu orang rajin gitu. Seperti itu. Kana Sa'idun nasyitan. Nah, di dalam jumlah di atas isim kananya adalah kata Sa'id, sedangkan khobar kana adalah kata nasyitan. Adapun masalah i'rabnya isim kana adalah marfu', sedangkan khobar sedangkan i'rab khobar kana adalah mansub. Jadi cara bacanya kana sa'idun nasyitan. Tidak boleh kebalik. Tidak kana sa'idun nasyitun, enggak boleh. Atau kana sa'idun nasyitin. Ya pokoknya gitu. Yang isim kana yang marfu' dengan dhammah sa'idun, yang khobar kana yang mansub dengan fathah. Kana sa'idun nasyiton. Wa kana Allahu ghafuran, nah, ghafuran rahim. Indonesia Hercules di Itu formula keempat. Kana, isim kana plus khobar kana. Ini kita ingat-ingat ya. Nanti kita lihat insya Allah kita bandingkan antara formula keempat dengan formula kelima. Bagaimana perubahan khobar ketika tanpa diawali apapun dan ternyata di sini ada kana, maka yang asalnya Sa'idun nasyitun ini menjadi kana Sa'idun nasyitun. Kita lanjut ke formula kelima. Nah, adapun yang formula kelima, nah ini formula terakhir ya, formula terakhir. Dan gak ada formula lain, udah formulanya 5 ini. Jumlah mufidah itu formulanya 5 ini. Formula yang kelima adalah inna, isim inna plus khobar inna. Contoh, inna sa'idan nasyitun. Kita terjemahkan secara bebas. Sungguh Sa'id itu orang yang rajin. Sungguh Sa'id itu orang yang rajin. Inna artinya sungguh atau sesungguhnya atau apa ya. Sa'id itu orang yang rajin. Inna plus Sa'idan sebagai isim inna, nasyitun sebagai khobar inna. Ya. Ini formula kelima. Inna, teman-teman semua, ini jenisnya adalah al-harf. Jenisnya adalah al-harf. Dia bukan isim,
apalagi fiil, ya. Dia adalah kata bantu, ya, atau kata berjenis al-harf. Cuman memiliki makna, ya, memiliki makna. Bukan huruf hijaiyah kosong, ya, tetapi memiliki arti. Dari sini artinya sesungguh. Kita baca analisa. Kata inna merupakan haraf taukid, ya, haraf kata bantu yang memiliki makna penekanan, penguatan, penegasan, ya, taukid, sungguh. Ya. Akan beda ketika suatu jumlah, sebuah jumlah seperti mubtada khobar, Said itu orang yang rajin. Tapi kita berikan penguat, sungguh Said itu orang yang rajin. Maka maknanya akan tentu berbeda. Artinya lebih kuat, penyampaiannya lebih tegas, ya. Maksudnya lebih, ya pokoknya intinya dikuatkan, itu informasi itu lebih kena gitu, lebih kena, lebih mantap gitu, ya. Inna. Itu fungsi inna. Ya. Di samping dia sebagai harf taukid, dia juga dapat mengubah status susunan mubtada plus khobar menjadi isim inna plus khobar inna. Nah, ini teman-teman. Kita kalau mau membandingkan fungsi inna dan kana ketika masuk kepada mubtada khobar, ya. Kana teman-teman kalau lihat tadi Sa'idun nasyitun mubtada khobar, dimasuki kana merubah Sa'id menjadi isim kana, kemudian nasyid menjadi nasyitun menjadi khobar kana. Kemudian kalau ini dimasuki inna, Sa'id menjadi isimnya inna, nasyid menjadi khobarnya inna. Nah, ia dapat mengubah status susunan mubtada plus khobar menjadi isim inna plus khobar inna. Ya. Di dalam jumlah di atas, isim innanya kata sa'idan, sedangkan khobar inna kata nasyid. Ya. Adapun secara i'rab dia kebalikannya dengan kana, fungsinya. Adapun i'rab isim inna adalah mansub, sedangkan i'rab khobar inna adalah marfu'. Jadi kebalikannya sama yang formula 4. Ya. Sa'idun nasyitun marfu'. Ditambahkan kana menjadi kana sa'idun nasyiton, marfu' mansub. Tapi kalau ditambahkan inna sa'idan nasyitun, mansub marfu'. Seperti saya ulang lagi, kalau mubtada khobar marfu' ketika kemasukan kana menjadi marfu' mansub kana sa'idun nasyiton, dan ketika kemasukan inna menjadi mansub marfu' inna sa'idan nasyitun. Inna sa'idan nasyitun. Ini jangan kebalik-balik, ya. Formulanya seperti itu. Fungsinya seperti itu. Dan inilah inna plus isim inna plus khobar inna merupakan formula terakhir untuk tersusunnya sebuah jumlah mufidah di dalam bahasa Arab. Ini juga nggak bisa terpisah. Pokoknya ada inna, ada isimnya, ada khobarnya. Gitu aja. Ya. Ketika ada inna di dalam sebuah teks, kita temukan kata inna, harus ada isimnya. Dan harus ada khobarnya sekaligus. Harus ada khobarnya sekaligus. Tapi ini bukan fiil, ya. Ini bukan fiil. Ini adalah al-harfu. Baik. Untuk yang formula 4 sama 5. Sebetulnya kan dia kan nggak cuma kana, ya. Kayak kana itu nggak cuma kana toh. Inna juga nggak cuma inna toh. Cuman ini sengaja kita singkat, ya. Istilahkan dengan istilah ini aja biar mudah, biar ringkas. Ya kan kana temannya macam-macam tuh, ada kana, soro, segala macam deh. Kemudian inna juga ada inna, anna, dan kawan-kawan. Dan ini untuk meringkas pembahasan. Baik. Nah, sampai di sini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi utama atau materi inti daripada apa yang sudah dijadwalkan di pertemuan kali ini, yaitu unsur pokok jumlah mufidah. Unsur pokok jumlah mufidah. Di mana jumlah mufidah itu tersusun dari 5 formula ini. Kalau nggak formula 1 ya formula 2, kalau nggak formula 3, kalau nggak formula 4, atau kalau nggak tidak formula 5. Dan formula-formula ini sudah istilahnya ibaratnya ya gandeng-gandengan. Nggak bisa terpisah satu sama lain. Ada ini, ada itu, ada itu, ada ini gitu. Ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il majhul, ada naib fa'il, ada mubtada, ada khobar, dan seterusnya. Dan tadi kita sudah sebutkan juga i'rabnya masing-masing, ya terutama yang jenisnya isim, ya. Terutama yang jenisnya isim, kalau fa'il ya berarti dia marfu, ya.
Kalau naib fa'il dia marfu, mubtada khabar juga marfu. Tadi yang masuk cuma apa namanya? Ya, khobar kana sama isim inna. Sama isim. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah. Baik. Silakan bila teman-teman ada yang masih belum dipahami atau yang ingin coba kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah kita jawab. Kita bahas bersama. Kalau nggak ada ya, Afwan, bisa diakhiri pertemuannya. Afwan Ustadz, saya boleh bertanya? Baik, silakan Ibu. Saya mau bertanya yang kelima ini Ustadz, yang inna plus isim inna plus khobar inna. Berarti ini saya awam ya Ustadz, karena saya memang benar-benar nggak tahu. Apakah disebut yang nomor 5 ini berarti kalau ada selalu ada kata inna Ustadz? Kalau ada apa, Bu? Apa bisa disebut yang nomor 5 ini kalau selalu di dalam kalimat itu ada penekanan kata innanya? Oh, iya. Gitu. Kalau saya Jazakallah ulang kali ini, khairan. saya ulang pertanyaannya. Nah, Apa harus senantiasa ada kata inna untuk penekanan gitu, Bu ya? nah, yang di nomor 5 ini Ustadz. Jadi gini Bu, maksud saya formula ini. Kan balik lagi ke masalah jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah ini kalau dalam bahasa kita sederhananya kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Nah, di dalam bahasa Arab, jumlah mufidah ini mereka tersusun dari beragam formula. Nah, salah satu formulanya adalah inna plus isim inna plus khobar inna. Tapi bukan berarti setiap ada jumlah mufidah harus ada innanya. Enggak harus. Dia bisa dengan formula lain kan? Kalau nggak ada inna berarti ya udah, berarti formulanya bukan formula yang kelima. Seperti itu maksud saya. Jadi kalau misalkan kita nggak menemukan inna, ya udah berarti dia mungkin formula lain, kalimat sempurnanya. Entah itu mubtada khobar kah, apakah kana plus isimnya plus khobarnya, atau fi'il plus fa'il, atau fi'il majhul plus naib fa'il. Seperti itu. Kalau nggak kita dapati inna, ya sudah berarti tidak masalah. Artinya ini hanya salah satu formula. Hanya salah satu formula tersusunnya jumlah mufidah atau dalam bahasa kita dengan istilah kalimat sempurna, di mana ada inna, harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Jadi ini gandengan. Ketika ada inna, harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Tetapi kalau misalkan nggak ada inna, misalkan kayak Sa'idun Nasyitun, berarti dia formulanya bukan formula 5. Maka formula mubtada khobar misalkan. Seperti itu. Jadi tidak harus ada kata. Mungkin itu Bu ya, atau saya salah memahami pertanyaan. Nah, Ustadz, soalnya tadi saya kurang paham karena Ustadz terlalu cepat dan saya sibuk mencatat gitu. Oh gitu. Jadinya kurang paham, iya. Jadi berarti kalau misalnya tidak ada inanya berarti bukan termasuk yang formula nomor 5 begitu kan Ustadz? Iya. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Oh iya. Jadi hanya salah satu formula yang kalau bukan formula 5 berarti dia formula yang lain. Baik, ini ya, saya sampaikan lagi teman-teman ya. Ini kan kita sedang masuk di pertemuan kedua dan temanya masalah unsur pokok. Nanti di sana ada istilah lain, unsur pelengkap, unsur apa lagi, unsur ekor kalimat. Dan kita udah sampaikan sebetulnya di awal. Teman-teman bisa lihat lagi nanti di materi yang sudah di-share di grup itu. Tema untuk yang pertemuan ketiga apa gitu kan, yang keempat apa, itu insya Allah ada. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan nanti teman-teman ada latihan ya, latihan membaca langsung jumlah mufidah dan mempraktekkan menganalisa setiap kata statusnya apa. Makanya buat teman-teman yang insya Allah serius ya mengikuti rangkaian webinar ini, terlebih yang nol putul, ini manfaatkan banget ya. Manfaatkan banget. Kenapa? Ini saya bukan saya berusaha, artinya ini mudah-mudahan ini merupakan satu bentuk mengusahakan bagaimana meringkas materi nahwu yang begitu banyak hanya dalam beberapa materi aja. Dan insya Allah mudah-mudahan 4 pertemuan selesai dan yang pertemuan kelima untuk latihan. Itu ilmu dasarnya. Dan ini insya Allah sudah cukup untuk kita menyelami mempelajari nahwu yang lebih lanjut seperti itu. Baik, silahkan bila ada pertanyaan lain. Ya, di room chat ini dari Ibu
Lanifa, kapan jumlah itu memakai kata kana? Ini pertanyaan yang sulit, Masya Allah. Kapan sebuah jumlah memakai kata kana? Tapi sebetulnya kalau jadi saya pahamnya gini ya. Suatu jumlah mufidah, suatu perkataan disampaikan, itu kan tergantung orang yang mengucapkan. Dia maunya apa, ya kan? Maunya menyampaikan apa. Misal, ingin disampaikan kepada orang yang membaca, orang yang mendengar. Suatu informasi yang di sana dibutuhkan yang namanya maksud tertentu atau mungkin entah itu penekanan entah apa gitu kan. Nah, ketika itu dia mungkin membutuhkan alat-alat atau awamil tertentu. Contoh seperti ini. Said itu orang yang rajin. Disampaikan Said itu orang yang rajin. Ya udah ya Said orang rajin gitu kan. Kemudian seseorang ingin menyampaikan ke orang lain bahwa Said orang yang rajin itu dulunya dari sejak awal dan sampai saat ini Said itu adalah orang yang rajin, misal. Nah, dari niat itu ingin menyampaikan informasi itu, jadi nggak cuma sekedar Said itu orang yang rajin, enggak. Tapi kita ingin menyampaikan bahwasanya dari kecil ini Said, atau mungkin dari awal masuk pondok misalkan ya, misal untuk santri misalnya, dari awal itu kita kenal atau dari saya kenal Said itu, dari dulu saya kenal Said itu orang yang rajin, maka di sini kita butuh awamil. Nah, ini kita bisa pakai kana Sa'idun nasyitan. Nah, baru ini kita aplikasikan di situ. Atau misalkan kita nggak kaitkan dengan waktu, dari sejak dulu kah, dari sejak saya kenal, dari sejak dia masuk pondok, atau dari sejak apa, sampai sekarang. Kita hanya ingin sekedar menyampaikan, menguatkan informasi, bahwa Said ini orang yang rajin. Nah, di sini kita pakai awamil yang lain. Awamil itu apa, Bas? Saya kalau terjemahkan awamil juga sulit. Pokoknya alat ya, atau mungkin apalah. Nah, di sini kita pakai kata inna. Inna Sa'idan nasyitun. Sungguh Said itu orang yang rajin. Sampai kita kaitkan dengan masa lalunya, atau mungkin kondisi saat ini. Pokoknya sungguh Said itu orang yang rajin. Ini beda awamil, beda fungsi. Ini sebenarnya tadi pertanyaan yang sulit buat saya. Coba saya berusaha memahami pertanyaan tadi. Tapi mungkin itulah. Ketika kita menggunakan kata kana, tentu akan berbeda ketika sekedar menyampaikan kata Sa'idun nasyitun. Said adalah orang yang rajin. Tetapi ketika dimasuki kana, maka kita insya Allah lebih luas. Oh, Said itu dulunya dan sampai sekarang dia adalah orang yang rajin. Atau dia dulunya orang rajin, sekarang enggak gitu, misal. Itu misal ya. Misal seperti itu. Atau misalkan kita kaitkan dengan waktu tertentu. Misalkan saudaranya kana, ada yang namanya asbaha. Di suatu pagi, Said itu menjadi rajin. Asbaha Sa'idun nasyitan. Kita pakai kata asbaha. Awamil yang lain. Ya. Atau mungkin pagi males, siang males, sore males. Bata Sa'idun nasyitan. Said di malam hari menjadi orang yang rajin. Nah, seperti itu. Jadi itu awamil yang memiliki waktu-waktu tertentu. Mungkin kalau saya boleh simpulkan ya, tadi ya seperti yang saya sebutkan di sini, di analisa yang formula keempat. Kata kerja yang hanya berunsur waktu tanpa kejadian. Ya, itu fi'il naqis. Jadi hanya waktu-waktu yang terkandung. Kalau kana berarti sejak dulu dan dikaitkan ditarik sampai sekarang. Seperti misalkan kalau dalam ayat wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari dulu sampai nanti abadul abad ya, selamanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya mungkin itu seperti itu Ibu ya. Saya berusaha memahami pertanyaan tadi, mudah-mudahan ini kena jawabannya. Kalau nggak kena ya wallahu alam. Atau mungkin Ibu tadi bisa bertanya ke Ustadz yang lain. Baik, itu Ibu tentang pertanyaan Ibu Lanifa. Sudah jelas ya, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Sudah jelas atau gimana nih? Oh, alhamdulillah sudah paham katanya Bu Lanifa. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan?
Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Kita masih punya waktu di jadwal itu, kita kasih sampai jam 10. Kalau masih ada pertanyaan. Kayaknya nggak sampai jam 10 deh, Bu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya sudah. Harusnya kan sampai jam 9 ya. Dan tadi kan terlambat 18 menit. Iya berarti ya. 21.18. Silahkan, masih ada waktu 10 Saya menit. nanya juga, saya nanya Bu, Monggo. Silahkan, Bu. mumpung masih ada waktu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya tentang kana ini, kananya ini kana sebagai kata kerja itu ya Ustadz ya? Karena Atau sendiri. atau ada kana dalam arti lain? Oh gitu, Bu ya. Jadi Iya, begini. misalnya di sini ada kana yang nunnya itu ka dan na yang artinya kami gitu. Atau yang na berdua gitu ya. Gimana Ibu? Karena yang nunnya kenapa? Nanya itu ada alif. Nanya ada alif. Oh, Iya, jadi karena gitu Bu karena ya. gitu. Kan suka ada di ayat itu. Oh iya. Jadi misalnya tuh mimma kana fi gitu. Oh iya. Atau innahu kana tawwaba itu kan juga begitu. Nah, apakah itu? Tapi kalau saya hubungkan dari kalimat itu nggak ada yang marfu dan ininya Maksudnya. apa mansubnya ya. Jadi Iya. kapan sih karena ini yang berarti ada mansub dan Baik. ada marfu dan mansubnya itu? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, saya juga terima kasih Ustaz. Jadi karena yang dimaksud sama Ibu, ya karena ini. Karena yang Ibu sebutkan tadi, yang nunnya panjang, ya misalkan innahu kana tawwabar rahima, atau mungkin kana yang lain. Ya karena itu karena ini. Karena itu adalah karena ini. Ya. Dan itu jenisnya adalah fi'il. Jenisnya adalah fi'il. Tetapi fi'ilnya naqis. Lalu bagaimana aplikasinya ketika ternyata di ayat, di kitab, kita nggak nemukan isimnya yang marfu, nggak temukan khobarnya yang mansub. Ya. Maka contoh, kana yang panjang tadi Ibu, kana yang nunnya panjang, isimnya adalah alifnya itu. Isimnya adalah huruf alif itu yang namanya aliful itsnain. Namanya aliful itsnain. Itulah salah satu jenis dhamir muttasil. Salah satu jenis dhamir muttasil. Lalu khobarnya mana? Bisa jadi khobarnya makhluf. Khobarnya dihilangkan dari jumlah atau dari ayat. Tapi intinya ilmu dasarnya, ilmu yang paling mendasar, maka ini kan apa namanya? Formula dasar Bu ya, kita sampaikan semuanya ini formula dasar. Maka nanti ada macam-macam harokatnya yang nggak dhammah, nggak fathah, nggak, tetapi ada wawu, ada ini segala macam, itu berarti ilmu-ilmu lanjutannya. Itu informasi berikutnya. Maka seperti tadi, karena kok apa namanya? Kok nggak ada yang isim marfu'nya ya? Maka sebetulnya isimnya tetap ada, cuman bukan isim marfu, tetapi isim berupa dhamir muttasil dan dia adalah kelompok mabni. Itu pun nanti kalau teman-teman atau Ibu tadi sudah jauh mempelajari nahwu, ada istilahnya i'rab mahalli. Bagaimana ketika aliful itsnain dia menduduki i'rab marfu cuman tidak dengan dhammah. Cuman tidak dengan dhammah. Makanya kalau tadi kana nunnya panjang, isimnya mana? Isim kananya adalah aliful itsnain tadi. Khobarnya mana? Bisa jadi makhluf atau mungkin khobarnya dengan kata yang lain atau khobarnya berupa jumlah mufidah juga. Bisa berupa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa berupa lagi syibhul jumlah, jar majrur, dzaraf segala macam. Cuman ilmu dasarnya ada kana, harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Itu ilmu dasar yang harus kita pegang. Entah nanti bentuknya, isimnya ternyata bukan isim yang marfu, isimnya mabni. Itu lain apa namanya? Cerita nantinya. Informasi berikutnya. Tetapi dia tetap menduduki sebagai isim kana. Khobar yang nanti macam-macam. Ini contoh di sini khobar yang bentuk kata tunggal. Nanti ada berupa khobar yang berupa jumlah mufidah juga, ya. Misalkan kana Sa'idun
Zahaba. Nah, itu kan bisa juga. Kana Sa'idun zahaba. Balik lagi ke contoh yang pertama. Zahaba Sa'idun. Kita masukin. Kana Sa'idun zahaba. Loh, kok khobarnya kok nggak mansub ya? Kok nggak apa misalkan zahaba. Nah, bagaimana menjelaskannya? Zahaba berupa jumlah fi'liyah. Dia menduduki khobar kana dan dia fi mahalli nasbin khobar kana. Buat teman-teman yang sudah paham informasi ini insya Allah mudah. Tapi buat yang masih pemula banget, ini mungkin akan sulit difahami. Mungkin akan sulit difahami. Tapi intinya formula ini formula dasar. Formula dasar. Jadi kalau ditanya kananya kana yang mana ya? Apakah kana yang ini kana itu? Ya, kananya kana itu. Kananya kadang kana yang itu. Dan ini informasi lagi Bu ya. Bahwasanya kana buat teman-teman yang belajar sorof ya, pernah belajar mentasrif, ini bisa kita tasrif. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, dan seterusnya. Sampai kunta, kuntuma, kuntum, dan seterusnya. Yakunu, kana, yakunu, yakunu, yakunani, yakununa. Bisa juga jadi fi'il amr. Ya. Waduh, Ustaz, ini memang ini yang saya bilang sulit. Iya. Tinggi banget itu ya, harus banyak yang diingat itu di sini. Cuman intinya itu tadi Bu ya. Luar biasa. Intinya pertanyaan tadi udah kena Bu ya. Jadi kananya kana Iya, yang apa? kena. Nah, ya itu aja. Iya, Kananya kena, kana itu ya. kana ini. Karena ya, Ustaz. Karena pernah kena yang tadi yang udah ditasrif itu. Jadi ini karena yang mana kok banyak betul kanannya. Ternyata masih Iya. itu juga gitu ya. Tapi karena itu masuk yang ditasrif gitu ya, Ustaz ya. Iya. Bahkan yang Karena kuntu itu Bu ya, tadi ya kuntu. kena di Kuntu kuntu. apa misalkan kuntu nasyiton, isim kanannya mana? Ya tu itu gitu. Mm. Mm. Baik. Dia. Ada lagi teman-teman atau insya Allah sudah paham semua ya? Atau udah pada ngantuk? Ya. Kelihatannya udah paham kayak ini ada yang nyampein udah paham. Alhamdulillah. Dan yang memang belum paham, maksudnya jangan sungkan-sungkan kalau nggak bisa dengan lisan, dengan tulisan, tidak masalah. Kecuali kalau sudah paham semua, udah nggak ada pertanyaan, baru nanti bisa ditutup pertemuan. Ini ada yang nanya webinar ini direkam ya Ustadz supaya bisa di-share di grup. Insya Allah Alhamdulillah direkam nih ya. sudah saya rekam. Ya, insya Allah nanti di-share di grup ya teman-teman ya. Yang kemarin malah nggak kerekam, nggak kepikiran saya malah kemarin. Karena sedang riwah ya. Sepertinya udah cukup Ustadz, udah nggak ada pertanyaan lagi. Baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan materi malam ini ya. Dan kayaknya sudah 9:30. Kalau di laptop saya jam 9:31 PM nih. Sama Ibu. 2131. Oke, kita tutup aja. Sebelum ditutup, saya selaku moderator dan mungkin tim Sain semuanya mohon maaf kalau ada yang khilaf ya, mungkin dari kata-kata atau apa gitu ya. Selanjutnya saya ucapkan selamat istirahat. Kita ketemu lagi pekan depan pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai 21 ya, sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kalau yang bagian timur ya mohon maklum ya. Semoga pertemuan berikutnya akan lebih lancar lagi dan teman-teman lebih bisa menguasai materi yang kita pelajari ya. Karena sudah malam, kita tutup pertemuan malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.